Kalau boleh kamu lihat, apa sih persamaan Dika dan Ari secara psikologisnya dia? Persamaan Dika sama Ari mungkin sama-sama impulsif kali ya. Seorang Ari rasakan kalau di posisi Dika. Mungkin aku kecewa sih pasti. Kecewa lah. Aku kecewa dan mungkin aku bakal membatasi jarak kayaknya. Aku bakal memberi jarak kepada orang tua karena itu sih lumayan cukup berat sih. Ada momen dimana ya emang stressful banget, nggak bisa, jadi kayak jadi berpikiran tuh bener-bener buruk gitu di pikiran gitu, kayak aduh gue kayaknya harus gini dengan hari ini gitu. Hai, halo. Wah. Kita kenalan dulu ya. Oke. Namanya siapa? Aku Ari. Ari. Nama aku Tosina. Oke. Aku adalah seorang psikolog. Nanti kita hari ini ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing bareng aja ya. Boleh dong. Gitu. Ari, gimana satu hari ini? Apa yang Ari udah lakukan? Satu hari ini. Iya. Aku tadi sih bangun tidur, aku ngasih makan kucing aku, terus aku Oh. berangkat ke sini. Oh, kamu punya kucing? Aku punya kucing, aku ada 3 kucing di rumah. Oh, banyak banget. Banyak. Jadi kamu cat lover ya? Cat lover banget. Biasanya kalau cat lover, biasanya kata orang penyayang. Ya, Bener nggak? benar. Oke. Nah, hari ini tadi aku udah ngobrol-ngobrol sedikit sama produser kita yang sama sutradara juga Ya, tentang filmnya takkan Takkan kubiarkan Kubiarkan kau Kau menangis. Menangis gitu. Nah, tadi diceritain nih gambarannya umumnya film ini tuh tentang apa Ya, gitu ya. Dan Ari ini aku pengen tahu sih Ari ini sebagai apa di film ini. Terus kira-kira apa sih yang perannya Ari di sini? Boleh Oh, oke, diceritain boleh. dulunya. Oke, jadi aku di film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini jadi Dika. Dika. Namanya Dika. Dika itu adalah seorang anak yang mempunyai mimpi, Mhm. tapi mimpi dia itu tidak didukung oleh ibunya. Ya, Dan Dika itu tidak mempunyai bapak, hanya ibunya saja, single mother single ya. mother ya. Mhm. Jadi eh, saat dia mau mengejar mimpinya, ibunya itu selalu menutup pintu mimpinya Dika Mmm, itu. mhm. Karena menurut dia itu nggak realistis gitu dan Oke. nggak bisa mendapatkan apa-apa gitu ke depannya gitu. Kalau misalnya lo memilih jalur yang seperti itu gitu, Mhm. jadi musisi gitu. Oke. Berarti ada keinginan yang berbeda ya Keinginan yang antara berbeda. mamanya Dika sama keinginannya Dika? Ya, tapi bukan Gitu. berarti ibunya Dika itu jahat buat Dika, enggak. Heeh. Sebenarnya ya Dika juga paham bahwa ibunya memang mengasih tahu Dika bahwa ya Dika tuh harus realistis gitu. Karena kan Mmm, maksudnya kalau misalkan kamu belum jadi apa-apa terus masih ngeband-ngeband kayak gini sama aja kayak kamu tuh buang-buang duit doang gitu. Tidak menghasilkan mmm, apa-apa gitu. mhm, Sedangkan ya ibunya bekerja normal sebagai pekerja laundry dan mhm. anaknya dia merasa bahwa anaknya tidak punya masa depan gitu dengan memilih jalur Yes. menjadi musisi gitu. Heeh. Karena pekerjaan sebagai musisi di mata ibunya Dika itu bukan pekerjaan yang stabil, Betul ya, bukan ya, pekerjaan yang normal iya. konvensional pada umumnya. Ya mungkin sama aja kalau zaman Mhm. sekarang kayak profesi content creator kali ya. Oh, Karena yes. mungkin kalau misalnya kita merintis dari bawah mungkin orang tua kita juga mungkin nggak akan setuju gitu Iya, bahwa kita jadi content creator gitu. heeh. Kecuali kita emang udah punya ya kayak tiba-tiba ada tawaran brand dan segala macam gitu. Mmm, Mungkin orang tua juga mulai melihat dan juga mulai bersikap berbeda saat itu terjadi gitu. iya, karena prosesnya belum memperlihatkan hasil. Betul ya, Itu juga yang kondisi yang terlihat di dalam film ini ya, betul. gitu. Karena aku cukup interested dengan, tema-tema karena ini banyak hal-hal psikologis sebenarnya ya. Iya, iya, benar, benar. Karena membahas topiknya tentang keluarga ya, Tentang keluarga ya? Ria? Tentang keluarga, tentang ada konflik antara seorang anak, dan single mother dengan kondisi mereka dan anak yang mau punya mimpi tapi tidak disetujui oleh Betul. orang tuanya. Iya, Ini kan jadi besar ya, heeh. gitu. Dan aku jadi penasaran, karena kan Dika ini memerankan peran utamanya Mhm. dan pasti ada hal-hal yang juga tentang mimpi-mimpi, pasti kita semua punya mimpi. Pasti, pasti ya. Yes. Kira-kira aku pengen tahu deh, mimpi Dika tuh sebenarnya dari awal tuh udah mau jadi pemain film atau punya mimpi-mimpi yang lain sih? Mimpinya aku Yes. sendiri, aku pribadi ya, bukan Mhm. karakternya. Aku pribadi dulu waktu aku umur 7 apa 8 tahun, mimpi aku tuh sebenarnya jadi polisi. Polisi, Polisi, karena oh dulu ya kenapa ya. aku pengen jadi polisi, karena dulu aku nonton kartun, terus kartunnya tuh
ada, main karakternya ngejar-ngejar kayak penjahat gitu. Film Terinspirasi dari kartun situ. apa sih? Aduh aku lupa lagi, pokoknya aku Heeh. sering nonton kartun aja yang dia tuh nakut-nakutin, orang jahat kayak Teen Titans, kayak gitu-gitu, Iya 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 iya. Very Odd Parents kayak Heeh gitu. heeh. Jadi aku suka aja kayak ngelihat, orang jahat tuh ditangkap sama orang baik gitu. Jadi itu kenapa mimpi aku jadi Mmm, polisi gitu. jadi kamu jadi pelindungnya Nah, gitu ya? dan, kalau aku pribadi kenapa aku jadi aktor, justru itu sebenarnya tanpa disengaja, karena aku dari dulu nggak punya Oh. keinginan ataupun cita-cita menjadi artis, aktor, ataupun musisi. Oh ya? Iya, Gimana akhirnya masuk ke dalam dunia itu? awalnya itu di tahun 2016, karena kan di 2015 aku sempet main DJ juga ya, jadi aku musisi juga sebenarnya. Oh, Iya, relate dong dengan relate relate, film ya betul betul, ini. relate juga. Oke. Aku musisi, aku sebagai DJ dulu 2015 aku sebenarnya, manggung-manggung, terus aku les DJ, magang juga sempet magang DJ di kayak Oh kafe gitu ya, manggungnya jam 7-an, oh, ini masih magang. SMA ya tapi? Masih SMP kayaknya deh. But you still did that Iya, pada saat tapi itu? berani gitu untuk melakukan Berani itu ya? gitu ya. Mhm. Dan, saat nge-DJ itu ada di Bandung namanya, aku orang Bandung by the way, Oh ya. orang Bandung ya. Di Bandung itu ada namanya Asian Night Culinary Festival di tahun 2015, 2016 kalau nggak salah. Oh. Nah aku tuh kayak nyewa satu booth gitu, Mhm. nyewa satu booth buat manggung DJ di situ. Kamu yang menyewa sendiri? Papa, Oh orang tuaku, papa? orang tuaku. Oh, Karena jadi, sebelum jadi DJ tuh aku sebenarnya takut juga buat ngomong ke papa buat jadi DJ gitu. iya, gimana caranya? Kan bukan hal yang normal ya Bukan hal biasanya normal karena di kan Indonesia ya? iya, karena kan, jadi DJ itu hal yang tabu ya, maksudnya kan bisa positif, bisa negatif gitu ya Iya, maksudnya. Apalagi betul. masih muda gitu, Bener. di umur 15, 16-an tahun gitu. Heeh. Ya itu awalnya juga takut, nggak berani ngomong langsung kayak gini ke papa, Iya iya. telepon. Heeh. Jadi kalau dimarahin ya udah telepon aja gitu, Tapi nggak kamu tahu. bilang? Bilang Gimana bilang cara kamu bilangnya? bilang kayak beraniin diri aja, kan aku sama kakak waktu itu, kakak bilang, Heeh. "Lu telepon aja, lu telepon, nggak usah ketemu langsung, telepon, minta izin, 'Halo Pa, boleh nggak kalau misalkan aku jadi DJ?' gitu." "Oh gitu? Ya udah boleh, emang kamu mau les di mana?" katanya. Untungnya support banget papaku tuh, Oh, ya. langsung? Langsung Tanpa support, ada barrier dan nggak boleh gitu? Nggak? tanpa ada barrier itu. "Oh boleh, mau les di mana? Ini Oh. ada tempatnya di sini nih dari teman aku, gini gini, bla 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 bla." Dan akhirnya ya udah didaftarin di sana, di les itu. Nah Mmm. setelah didaftarin di les itu, mmm, latihan, magang, dan akhirnya buka booth di Asian Night Culinary Festival itu. Oh, dan itu yang di-provide, dibantu sama papa saat itu? Betul, iya, dan, Oke. dari di Asian Night Culinary Festival itu, untungnya itu rame banget, Kak. Iya iya iya. Banyak orang yang videoin, banyak apa yang videoin, terus orang pada ngumpul saat lagi main DJ gitu. Heeh. Dan dari situ lumayan cukup viral tuh aku. Oh, ini Luma 2016 ya? 2016 lumayan Oke. cukup viral, followers di Instagram makin banyak, nambah 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 nambah. Dan dulu pun aku bahkan nggak berpikiran buat jadi DJ juga sebenarnya. Mmm. Karena aku tuh orangnya pemalu banget dan aku orangnya introvert dan nggak punya banyak teman, Oh, jadi kamu orang gitu. yang introvert aslinya? Iya. Tapi kamu mengerjakan pekerjaan yang extrovert? Iya betul Oh. sekali itu. Maksudnya teman-teman aku aja kebanyakan temennya kakak-kakak aku semua, gitu. Bukan yang karena kamu yang memang mau Bukan, itu bukan. mingle sana sini Bukan gitu ya? yang salah sini, itu kayak nggak disengaja aja karena Mhm. mungkin kakak aku sering kayak dulu mainnya ke, kayak klub-klub gitu ya. Jadi kayak ngeliat Itu itu kayak kakak cewek apa kakak cowok kakak cowok? kakak cowok gitu. Mhm. Tapi aku nggak diajak, cuman kayak, dia kan sering pulang pagi, ngapain sih ini ke klub, lihat DJ bla 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 bla. Jadi akhirnya kayak Nah, cobain DJ kali, kayak seru deh, penasaran. penasaran ya. Akhirnya les, magang, lumayan cukup viral, terus Mhm. tiba-tiba ada tawaran dari salah satu PH di Jakarta, Itu di gitu. tahun? Di tahun 2016. 2016 juga, di tahun yang 2016, sama iya, ya? tahun yang sama, 2016. Oh, berarti kamu sudah 10 tahun dong? Iya, sudah 10 tahun ya. Oh. Tawarin salah satu PH, dan itu pun, sebenarnya awalnya pertama kali syuting itu, wah kena marah juga Kak tuh, parah tuh. Lumayan cukup stressful karena ya aku nggak Heeh. punya pengalaman apa-apa kan. Iya. Apalagi di depan kamera gitu, di depan kamera, terus ada banyak orang, terus harus berakting dan berdialog gitu. Itu lumayan Mhm. cukup sulit untuk orang introvert dan pemalu gitu. Iya. Karena nggak punya pengalaman apa-apa, kayak misalkan dari blocking lah, dari apalah, dari Mhm. artikulasi aja mungkin nggak Betul. biasa gitu. Berkomunikasinya dengan Berkomunikasinya luas ya, ya. improvisasi juga nggak bisa. Mhm Dan mhm. kebanyakan kan aktor itu kalau misalnya memainkan peran ya improvisasi yang jalan gitu. Mhm. Dan di saat pertama kali syuting, lumayan cukup sulit di sananya karena belum beradaptasi gitu sama Betul. semua itu. How do you overcome with the fear? Itu pasti aku ngebayangin ya, correct me if Iya. I'm wrong. Aku ngebayangin ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran pada saat itu memulai dunia yang kamu nggak ketahuin. Oh pasti, itu pasti banget. Itu yang Heeh. waktu hari pertama kali syuting itu lumayan cukup gila tuh karena, ada beberapa tekanan-tekanan
yang lumayan cukup stressful lah buat aku di situ karena Mhm. aku nggak tahu cara ngafalin dialog, nggak tahu cara berartikulasi yang benar gitu, nggak tahu cara blocking yang benar gitu. Tapi ya Mmm. untungnya di sana ada support system aku di Mmm. project itu. Ada saudara aku sendiri, jadi aku tuh nggak sendiri, aku ada saudara di situ. Oh, Untungnya ada support system yang membantu aku di situ gitu. iya iya. Jadi aku stay di sana jadi aku ya belajar juga sambil belajar, sambil bertahan dan juga sambil sambil beradaptasi gitu di situ. Beradaptasi. Walaupun nggak tahu dunia ini tuh sebenarnya apa, Nggak tahu sama sekali itu di situ. but you overcome with all the fear yang Iya, iya muncul ya, walaupun kerjanya tetap nggak nyaman tapi ya akhirnya beraniin diri aja deh gitu. beraniin diri. Iya. Oke. Aku jadi penasaran karena, kalau tadi kamu deskripsiin tentang Dika, Dika ini sebenarnya orang yang kayak gimana sih? Dika itu orang yang berani mengambil keputusan. Dika orang yang berani mengambil keputusan. Boleh dijelasin nggak? Jadi Dika itu impulsif sih masuknya. Impulsif. Impulsif karena dia itu melakukan apapun sesuai dengan hati yang dia mau gitu kayak langsung deh, udah ayo langsung let's go gitu. Spontan ya? Spontanitas gitu. Nah, disitulah ada satu momen di film, ada satu adegan di mana tiba-tiba gitar Dika tuh hilang. Ini boleh di-spill nggak ya? Nggak tahu lah, nggak apa-apa lah ya. Ada satu momen di adegan film gitarnya Dika itu hilang, diambil sama ibunya terus dijual sama ibunya tanpa sepengetahuannya Dika gitu. Dan di Oh. situ Dika marah banget karena kalau Mhm. nggak salah seingat aku Dika itu dia tuh ngamen. Mhm. Dia tuh ngamen, pengalamannya dia dapat dari sana sebenarnya. Mmm. Karena setiap hari dia ngamen sama teman-temannya, ya income yang dia dapat dari situ doang gitu. Mhm. Sedangkan saat dia pulang mengetahui gitarnya, hilang, nggak tahu di mana, dijual mungkin, Mhm. dia marah banget sama ibunya. Karena itu Mmm. satu-satunya, apa namanya, alat di hidupnya Dika yang bisa bikin dia seneng gitu. Iya, bayangin pas kamu umur segitu, alat DJ kamu Nah itu, dijual gitu iya ya. itu, kayak gitu aja. Apa yang akan seorang Ari rasakan kalau di posisi Dika saat itu? Mungkin aku kecewa sih pasti, Iya. kecewa lah, kecewa, aku kecewa dan mungkin aku bakal membatasi jarak kayaknya. Aku bakal memberi jarak Mmm. kepada orang tua karena itu sih lumayan cukup berat sih kalau Iya misalkan kayak gitu. Lagi happy-happy-nya, terus tiba-tiba datang ke rumah hilang gitu. iya. Pernah nggak mengalami hal yang sama? Bukan alat DJ atau enggak bukan, gitar atau bukan apapun, Heeh. tapi kucing. Pernah, What happened? Ada apa? ada jadi satu momen, karena kan dulu papa aku tuh punya cattery ya. Punya Cattery itu kayak, catry. breeder kucing, ya. Oh, heeh heeh. Cattery itu kayak breeder kucing, papa aku dulu pernah punya, dan ada satu momen di mana dia tuh nge-adopt kucing Maine Coon, Heeh. tapi papa aku tuh dia bukan breeder Maine Coon ya, dia Mhm. breeder, apa sih, Pignos Pignos. Jadi beda-beda breeder kucing itu ada Pignos, ada Mmm. Maine Coon, ada Munchkin, Oh ada iya, Bengal kayak gitu spesiesnya spesiesnya. yang sama ya. Ya. Bapak aku tuh spesialis breeder, Pignos dan dia satu Mmm. momen di mana dia ngambil kucing Maine Coon. Nah, Mhm. kucing Maine Coon ini yang di rumah jadi Maine kan Coon yang beda gede nggak Maine sih? Coon yang gede ya? Iya, tahu tahu Itu. tahu. Jadi kan rumah tuh ada 2 ya dulu ya. Ada rumah papaku, ada rumah kucing khusus karena catering kan, harus ada Iya, rumah khusus kan. heeh. Di situ, ya aku tinggalnya di situ karena, aku lebih suka sama kucing, main sama kucing apa segala Iya. macam gitu, sama kakakku juga Dibanding di di situ. rumah, tapi kamu lebih sering ke Sama situ? kakak juga di sana Oh, soalnya, sama iya sana? sama kakak. Jadi, main sama kucing dan akhirnya kucing itu aku sayang banget sama kucing itulah. Mmm. Tiba-tiba, ada satu buyer datang, Mhm. dia ngedop kucing itu. Aku Mhm. sedih dong karena itu kucing kesayangan aku hilang gitu. Iya iya iya, kebayang kebayang. Iya, ya gimana lagi papaku juga nggak punya pilihan karena kan itu emang di-display untuk Dijual, di-adopt di-adopt sama lagi orang ya? yang Mhm. mau adopt kan gitu ya. Mhm. Oke. Jadi aku nangis itu kecewa tuh kayak, "Aduh nangis aduh kucing kesayangan aku," gitu. Iya iya iya, aku kebayang. Karena, kamu masih berarti umur remaja ya Aku waktu itu? 25 sekarang, Sekarang 25, sekarang pada 25. saat itu kamu umur berapa? Pada saat itu aku umur kayak 12 deh, 12 12. tahun ya. Untuk seorang anak-anak yang baru masuk dunia remaja, kehilangan sesuatu hal yang berarti banget buat dia itu bisa such a big thing kan? Benar, iya benar. Ya Iya, makanya aku sampai ingat sampai sekarang kan, iya yes, itu. karena itu masuk Iya ke masuk, memori, iya, pasti manusia masuk ke core masuk, iya. memory-nya, gitu. Berarti kalau kita bahas tentang kehilangan gitu ya, Mhm, kan kehilangan ini jadi salah satu topik di film juga ya kalau nggak salah iya ya? betul. Dan kamu juga pernah ngalamin kehilangan gitu, Oh iya pernah. kehilangan terutama di kucing ini. Apa sih yang akhirnya kamu bisa ambil tentang
kalau orang bilang, apa makna kehilangan buat seorang Ari? Makna kehilangan buat aku, Kehilangan itu bisa apapun ya, orang, benda, momen, apapun. kalau buat aku mungkin kehilangan bukan bukan berarti hidup kita berhenti sih. Tapi justru kehilangan mengingatkan kita untuk uh, hidup tuh harus terus berjalan gitu. Mmm. Sebagai refleksi aja. Mhm mhm. Kehilangan bukan berarti hidup harus berhenti. Iya, Jadinya malah kita harus tetap berjalan. berjalan, Iya, walaupun kondisinya ada sesuatu yang biasanya sama kita, tapi tiba-tiba hilang, betul, iya. kayak gitu ya? Oke. Karena kan kebanyakan orang saat mereka kehilangan mungkin mereka berpikir bahwa hidup mereka berhenti gitu di situ gitu karena Mhm. berat gitu ya untuk hidup mereka Iya. gitu. Tapi buat aku ya mungkin walaupun itu berat juga buat aku tapi itu mengingatkanku kembali bahwa hidup tuh harus terus berjalan gitu, nggak boleh berhenti di sana gitu. Mhm. Apapun Maksudnya masalahnya ya? apa masalahnya karena kalau misalnya meratapi terus-terusan apa yang bakal terjadi di hidup kita mungkin ya energinya bakal negatif juga ke kita kalau misalnya kita terus meratapi Mmm. gitu. Mhm. Dan justru aura kita yang malah menutup bukan membuka. Ya, oke. Berarti dengan kondisi-kondisi ini aku kebayang Ari sebagai Dika di film ini, dengan berbagai macam permasalahan, tekanan yang terjadi gitu ya. Ya, Kalau boleh kamu lihat, apa sih persamaan Dika dan Ari secara psikologisnya dia? persamaan Dika sama Hari mungkin eh, sama-sama impulsif kali ya. Sama-sama Sama-sama impulsif? impulsif dan Dalam hal sama apa ini? dalam mengambil putusan dan sama-sama berani gitu. Oh. Karena aku tuh orangnya suka banget untuk cobain hal yang baru gitu. Mhm. Kayak misalnya dari DJ tiba-tiba ke acting, terus Mhm. tiba-tiba ke band gitu. Mhm. Itu kan Oh, lumayan kamu ke aku band ada band kamu ada juga, band juga? ada grup. Dulu Oh, sebelum wow. Covid aku punya grup namanya Future Ethnic, itu kita ngegabungin DJ, gitar, sama angklung. Oh, kamu main apa? Aku DJ-nya, DJ-nya? DJ-nya. Oh, wow. Oke. Dalam kondisi ini ya, kamu kan berarti kan tadi sama-sama Dika itu sama Ari, sama-sama impulsif, sama-sama berani gitu Iya, ya. Kadang ketika kita masih muda, sometimes kita nggak bisa lepas dari yang namanya walaupun kita berani, walaupun kita impulsif, apapun itu, lepas dari yang namanya keluarga. betul. Betul ya? Pasti selalu ada campur tangan keluarga dan juga restu kadang-kadang Iya. dari keluarga. Selama ini gimana dari Ari? Setelah setelah kamu tadi mau ngambil sesuatu, mau melakukan sesuatu, biasanya keluarga responnya gimana? Nah, persamaannya juga sama sih kayak Dika, maksudnya hidup aku sebenarnya ada juga, keluarga, apa, orang tua, mmm, menutup sesuatu yang aku pengenkan tapi enggak gitu, ada Men juga kadang. menutup sesuatu yang kamu Menutup, pengen. apa namanya, aku misalnya pengennya A, Mhm. tapi dia pengennya B, aku harus ngikutin B jadinya. Itu karena aku nggak Mmm. bisa memilih jalanku sendiri gitu. Kadang ada juga di momen kayak gitu, Mhm. orang tua aku. Tapi ya maksudnya itu lumayan cukup heavy juga karena lumayan cukup dekat sama Dika, karena Dika kan orang tuanya itu menutup mimpinya Dika kan. Kalau misalkan aku itu, eee, tidak memberi pilihan kepadaku, Oh, harus ngikut gitu, kamunya? akunya. Oke. Ada Iya, momen-momen di kadang kayak ada gitu, ada momen-momen momen kayak kayak gitu gitu. ya. Oh, Sepanjang karir inilah gitu, sepanjang karir sepanjang kamu karir ini. mulai tadi 2016 ya? Iya, Oke. Kadang kan itu rasanya nggak mungkin enak ya, benar. nggak mungkin selalu kayak kita bisa legowo, Iya. kita bisa ikhlas pada saat itu juga. Gimana kamu ngadepin ketika pintunya ditutupin? Ah, wah ini cukup berat sih, ada momen di mana aduh nggak discuss deh, jangan di sini. Ngadepinnya gimana ya? Mhm. Nah justru yang menarik ini nih, yang ngadepinnya kalau buat aku adalah kenapa aku jadi musisi juga, Mhm. karena aku mengalirkan semua kekecewaan itu ke dalam musik. Oke, Aku bikin lagu, kamu bikin lagu. iya, supaya nggak numpuk di dalam gitu. Mmm, jadi cara kamu meluapkan, mengekspresikan rasa-rasa yang tadi pintu-pintu tertutup karena belum mendapatkan restu dan tidak diperbolehkan ada opsi-opsi tadi, Ya, adalah dengan mengeluarkannya dari musik? benar dari musik, dulu Mhm. kan karena belum 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 banyak juga ya acting gitu ya. Mhm.
dari musik dan sekarang mungkin acting gitu. Mhm. Karena berakting itu kan kita menjauh dari karakter asli kita kan. Justru Oh, itu yang membebaskan kita keluar heeh. dari masalah yang ada di dalam pikiran gitu, pribadi gitu. Ah, Karena iya kita iya. mendalami karakter lain gitu saat kita berakting depan kamera gitu. Yes yes yes. Kebayang, karena di dalam psikologi juga sebenarnya ada psikodrama namanya. Oh gitu? Yes, jadi kita ada terapi kayak kita melakukan suatu drama untuk melampiaskan, merilis emosi-emosi dan tadi yang kayak dibilang sama Dika, Hari ya, ya. Ari, itu berarti bisa jadi salah satu ya? Itu salah Dari satu, musik bisa, dari, benar. akting bisa, malah itu jadi caranya ya? Iya caranya, karena kalau misalnya numpuk, ada momen di mana ya emang stressful banget nggak bisa jadi kayak jadi berpikiran tuh bener-bener buruk gitu di pikiran gitu. Kayak Mhm, aduh gue kayaknya harus gini nih hari ini gitu. heeh. Kadang ada kayak gitu kalau nggak Dampaknya dilepasin tuh gitu. apa Dan biasanya? dampaknya biasanya, jadi pengen melakukan hal yang buruk aja gitu. Oh, hal yang buruk. Ya kayak nyakitin diri sendiri dan Oke lain-lain gitu. oke. Tapi untungnya nggak sampai sana, karena kan, ada penyaluran yang mengendap di dalam ke musik sama ke acting gitu. Mhm. Untungnya itu menyelamatkanku gitu. Pikirannya yang muncul, tapi kamu mengalihkannya dengan hal yang Mengalihkan dengan lain hal ya, itu ya, walaupun pikirannya selalu ada walaupun di itu situ. selalu ada ya. Oke oke, menarik karena, aku jadi belajar juga dari Ari, manusia itu memang punya cara-cara untuk merilis emosinya ya. Mmm, Karena nggak semua orang tuh punya cara merilis emosi yang sama, iya dan nggak ada yang mungkin bisa kita bilang, "Oh ini yang benar, ini yang salah," iya. gitu ya. Nah, kalau dari Ari sendiri, ketika misal ada hal-hal mungkin setiap hari kan pasti ada aja tantangannya ya, Ada aja ya. ada aja masalahnya, bukan cuman profesional tapi juga ada masalah personal kita, Iya, gitu ya. Cara kamu supaya tadi kan kamu bilang tadi pakai cara yang itu ya, mhm. tapi secara hal-hal yang lain gitu ya, Oh hal-hal yang lain ya, heeh, yang nggak bisa yang diterapin ke kamu sana gitu? iya, kalau misalnya nggak ada nih Mhm. alat musiknya, kalau misalnya nggak ada nih cara untuk kayak pas lagi nggak bisa acting nih, Ari hanya sebagai Ari. Ari bukan sebagai aktor, Ari bukan sebagai musisi, Ari bukan sebagai DJ, Ari bukan sebagai siapapun. Apa yang Ari lakukan? Aku tuh tipe orang yang mendem sebenarnya, tipe Mendam. orang yang susah cerita masalah hidup kalau misalnya itu orang tuh bener-bener nggak deket banget sama aku. Iya, apalagi ini baru pertama ya. Iya makanya iya, tipe orang yang kayak gitu aku tuh, tapi kalau misalkan emang tidak ada instrumen-instrumen tersebut untuk menyalurkan yang mengendap di dalam gitu, yang aku lakukan adalah, ya mungkin aku curhat sama kakakku atau Hmm, enggak kadang ngomong sendiri sama kucing atau ngeliatin kucing gitu. mhm, Itu salah satu rilis juga tuh karena mhm, ya kucing tuh apa ya, kucing tuh positif banget gitu energinya. mmm, Jadi aku suka banget sama kucing tuh gara-gara itu gitu, karena dia bisa memendam emosi yang ada di dalam gitu. Rilisnya ya cerita ke orang terdekat gitu, orang tentang terdekat. masalah yang ada gitu, Kakak ataupun kucing. kakak ataupun kucing. Oke, kalau orang tua? Nah, orang tua itu sebenarnya lumayan cukup berjarak karena kan mereka di Bandung nih sekarang, karena aku di Jakarta sekarang gitu, iya. Oh, Jadi aku, kalau misalnya cerita ke orang tua tuh lumayan cukup rada berat gitu. heeh, Karena mereka jauh juga gitu, karena iya, takutnya komunikasinya nggak baik atau gimana gitu. mhm. Jadi nggak bisa langsung open, terbuka, Nggak bisa langsung open terbuka gitu. menceritakan. Ya kecuali, Mhm, kayak misalkan mama aku datang ke Jakarta gitu. mhm mhm. Karena orang tua aku by the way udah divorce juga gitu. Oh, Iya I'm so sorry to hear iya. that. Mhm, oke. Berarti kamu punya banyak cara ya sebenarnya Punya banyak cara aku untuk sebenarnya. punya rilis dan juga support tadi kamu dapat Support dari kakak atau nggak dari saudara ada, dari yang kakak, terdekat. dari saudara. Saudara ya. Teman? Temen itu nah temen yang jarang. Nah, Itu biasanya kan kalau kita umur-umur segini gitu ya, kamu mhm. umur-umur segini, temen tuh jadi number one place biasanya. Oh temen jarang tuh mungkin Heeh. pacar kayaknya. Oh, Iya, pacar? pacar kayaknya. Mhm. Pacar, teman atau nggak saudara gitu. Oke. Jadinya itu jadi tempat ya, Jadi tempat untuk untuk bercerita bisa gitu. bercerita, oke. Nah, kalau dari karakter Dika juga ya, Mhm. yang aku lihat kan dia punya mimpi, tapi dia tetap melakukan mimpinya walaupun ada tantangan-tantangan yang Ada di depan dia ya. dia ada di depan dia.
Apa yang kamu bisa ambil makna dari situasi yang ada di konflik-konflik yang ada di dalam film ini? Yang bisa aku ambil sih Heeh. sebenarnya udah aku terapin dari lama sebenarnya, Oh ya? yang dari Dika gitu. Mhm. Kayak misalkan, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru buat kamu gitu, dan jangan pernah takut untuk mengambil keputusan, dalam hidup kamu gitu. Mhm. Karena, tidak mencoba itu kita nggak akan tahu ke depannya kayak apa gitu. Ya. Lebih baik mencoba daripada kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Mhm. Lebih baik menyesal mencoba daripada kita menyesal tidak mencoba. Iya bener, itu. Oke. Karena menarik gitu, kalau misalkan kadang kalau misalkan nggak nyobain nanti, 2 tahun, 3 tahun ke depan, "Kenapa dulu gua nggak nyobain itu ya? Aduh nyesel Mmm. banget nih gue kenapa nggak dari dulu ya? Harusnya Mhm. gue dulu berani aja deh, harusnya gue ambil aja deh itu." Iya. Menyesal di akhir Oh, jadinya, menyesal bukan di di akhir. awal. Kalau di awal namanya pendaftaran kalau Iya, gitu. iya, itu sih maksudnya Iya jangan iya pernah iya. takut untuk keluar dari zona nyaman aja. Mhm. Karena itu yang aku lakuin dari dulu, sama kayak Dika. Dika juga melakukan seperti itu kok. Maksudnya walaupun dia emang tahu tidak disetujui oleh ibunya, Iya. tapi ya, Dika tetap berani mengambil keputusan hidupnya kok. Mhm. Dika tetap berani untuk mencoba hal yang baru dalam hidupnya kok. Ya sama Mhm. kayak aku juga berani untuk mengeksplor, aku juga berani untuk mengambil keputusan, dan juga aku berani untuk keluar dari zona nyaman gitu. Walaupun Mhm. emang keluar dari zona nyaman tuh nggak enak banget gitu. Mhm. Ya Oke. mungkin kadang ada waktu di mana kayak misalkan dimaki-maki atau dimarah-marahin karena masih baru, tapi ya namanya itu penyesuaian dan butuh adaptasi gitu. Mmm. Ya itulah pentingnya belajar gitu, step by step gitu. Yes, that's the process That's the ya. process, trust the process juga gitu ya. Mhm. Betul betul. Ya Dan sama kayak itu Dika juga gitu kamu yang nggak, lakuin ya mhm, selama ini ya? sama kayak Dika dari pengamen dia tiba-tiba bisa manggung di panggung yang besar gitu. Oh, iya ya ceritanya jadi Misalnya gitu ya? gitu ya. Aku soalnya baru lihat-lihat teaser, Heeh. jadi aku belum tahu the whole movie. Iya sejujurnya aku juga agak lupa ceritanya karena udah tahun yang lalu, tahun yang lalu syutingnya gitu Oh, tuh, iya. syutingnya tahun lalu ya? Heeh, Jadi ini tinggal nunggu rilisnya di bulan Juli. bulan Juli. Iya iya. Oke, mmm, tadi aku, notice juga. Jadi kalau di film ini kan ada isunya salah satu yang paling besar yang aku notice adalah komunikasi, Bener ya. betul ya? Karena ada perbedaan komunikasi antara normal banget gitu antara keluarga Asian, di mana yang aku notice sebagai seorang psikolog, keluarga di Asia dan keluarga di Western tuh beda ya. Oh iya beda Ya, banget, bener. cara kita mau melakukan sesuatu kadang keluarga Asia itu lebih otoriter dan Iya, kadang tidak diperbolehkan untuk menolak. mhm, Yes, mhm. mayoritas, tapi aku yakin tidak semua. Dan gimana sih kamu melihat kondisi-kondisi ini sebagai seorang anak yang punya mimpi juga? Dengan kondisi, ya kadang orang tua kan, nggak boleh, Iya, pokoknya harus ini." Apa yang kamu rasa anak-anak muda itu harus ngelakuin apa sih? Dalam kondisi yang kita kan nggak bisa ngubah ya orang bener, tua iya kita benar-benar, ya. iya itu. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang kita nggak bisa ubah? Sebenarnya lumayan cukup sulit ya, Mhm. karena, eee, untuk kita bisa deep talk sama orang tua aja yang aku lakukan itu nggak setahun 2 tahun, gitu. Mhm. Yang aku bisa mengutarakan perasaan semua, aku tumpahkan semuanya ke orang tua tuh nggak setahun 2 tahun gitu. Itu butuh cukup waktu yang lama tuh Oh ya? untuk bisa kita berdiskusi dengan kepala dingin dan Mhm. menyamakan visi satu sama lain gitu. Itu lumayan Mhm. cukup sulit gitu, karena step by step gitu. Mmm. Step by step gitu. Tapi, sekarang yang aku lakuin adalah, ya aku mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuaku gitu. Kalau Mmm. misalkan mereka emang menolak dengan pilihan yang aku ambil gitu, aku Mhm. mencoba untuk berdiskusi sama mereka gitu dengan kepala dingin gitu, tanpa ada marah-marah gitu. Karena Mmm. menurutku itu salah satu solusi yang paling tepat gitu, komunikasi gitu. Karena terkadang saat kita berkomunikasi sama orang tua ada momen-momen di mana kita pengen meledak gitu. Of course. Kayak, Mhm. "Ya lu tuh harusnya open minded dong, lu tuh harusnya tapi Mhm. nggak bisa, itu tuh Mhm. susah." Kalau misalkan, eee, aku melawan, yang ada justru malah makin menjauh nih visinya. Iya. Apa yang akhirnya kamu lakukan Yang aku lakukan supaya ini bisa masuk gitu ya? iya, ya yang tadi aku bilang ya nggak setahun 2 tahun gitu. Iya. Ya aku melakukan itu terus berkali-kali dengan kepala dingin tanpa ada marah gitu. Oh. Mungkin ada momen di mana aku marah gitu, dan ada momen di mana, apa namanya, hubungan aku dan orang tua jadi jauh gitu gara-gara aku marah gitu. Tapi maksudnya lama-kelamaan kita berkomunikasi lagi, kepala dingin lagi, dan akhirnya kita dapat visi yang sama gitu. Mmm. Ada juga yang kayak gitu, ya diperlukan komunikasi dengan kepala dingin aja sih gitu. Walaupun ya merekanya marah-marah, tapi
kita terus coba untuk berkomunikasi seperti itu gitu. Iya ya, Terusan gitu. Ya aku betul. lakukan seperti itu. Jadi kamu tidak menarik diri ketika harus berkomunikasi, tapi kamu belajar untuk tetap maju ya? Ya, tapi Walaupun kadang walaupun kadang ya emang ada, tapi harus berani juga untuk ngomongnya gitu, deep talk-nya deep talk-nya, hal-hal yang berat hal-hal yang untuk berat gitu, dibicarakan. ya. Berarti kamu setuju dong kalau di keluarga itu nggak cuman kita ngobrol small-small talk yang biasa udah makan belum, udah pulang atau belum, tapi juga hal-hal yang berat harus dibicarakan? Setuju setuju setuju. Mhm. Kalau nggak gitu ya hubungannya ya bakal jadi kayak apa, karena kan apalagi aku jauh kan dari orang tua gitu, aku di Jakarta, mereka di Bandung gitu. Iya, 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 betul. Karena basically kalau di dunia parenting ya, parenting itu biasanya kalau misalnya kita mau ngomong sama anak, bukan cara kita berkomunikasi dulu bahkan yang harus kita bahas. mhm. Malah yang pertama kali adalah connection before correction. Oh ya, So, anak tidak akan bisa langsung menerima apapun yang dibilang orang tua kalau tidak ada koneksinya dulu. Kalau kita masih keras tadi ya, sama-sama keras dan belum connected, gimana caranya bisa masuk koreksinya? iya sih. Akan mental Ya nggak? itu mental, ya itu. Kamu juga ngerasain Aku itu juga nggak? ngerasain kayak gitu karena kan ya yang Mhm, aku bilang ya kalau misalkan dianya udah emosi atau akunya udah emosi itu sama-sama mental kitanya kan. mhm, Nggak akan tercapai apa yang kita berdua mau jadinya gitu. Nggak dan akan bisa ketemu di tengah-tengah juga gitu. betul. Akhirnya kamu belajar dari situ ya? Belajar dari sana ya. Semua konflik-konflik ini bukan menjadi penghalang untuk kamu dan keluarga, tapi menjadi pembelajaran. Pembelajaran bener ya. Apa yang harus dilakukan lebih baik ke depannya. Ya, introspeksi aja gitu. Maksudnya Introspeksi. antara akunya dan juga orang tua aku gitu. Mhm, Ya oke. maksudnya ya mereka juga open for discussion ya aku juga open for discussion, kita sama-sama berkomunikasi aja apa yang kita mau sama-sama gitu. Iya. Kalau di keluarga kamu paling dekat sama papa atau mama? Aku paling dekat sama sama mama, Sama mama. sama mama. Berarti mirip sama di Dika dong, Oh Dika ya. di filmnya. Gimana hubungan, kamu sama mama? Sedekat apa? Kan biasanya orang kan sering cerita ada yang dekat, ada yang nggak mau Oh iya ya. cerita gitu. Mhm. Iya dekat, tapi, ada momen dimana dulu itu karena kan sempat divorce ya, karena sempat Mmm, divorce ada momen dimana dulu itu waktu umur 8 apa 7 tahun aku lupa, kan masih belum ngerti apa-apa ya, kayak yes. tiba-tiba tembak, "Kamu mau pilih siapa nih? Mama atau papa?" Gitu. "Oke, Tapi kamu." umur 7 tahun Iya tiba-tiba udah dikasih iya ultimatum iya, begitu? Oke. "Mama deh," gitu. "Oke mama." Heeh. Akhirnya pilih sama mama, udah tuh dekat sama mama, tiba-tiba, ada suatu hal, segala hal, pindah lagi ke papa. Mmm, Pindah lagi ke papa dan, mama itu sempet, mmm, ya nggak ketemu lah, ada kabar tapi nggak ketemu lumayan cukup lama gitu, lumayan cukup lama nggak ketemu mmm, gitu. Jadi lumayan lumayan ada jarak lah di situ gitu sama mama gitu. mhm Karena, ya dulu aku lebih dekat sama mama juga gitu, karena aku anak anak mama banget sebenarnya gitu, mhm gitu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ya lumayan udah baik banget gitu, hubungannya udah deket banget gitu. mhm Maksudnya mama juga sering main ke sini gitu, aku juga sering ke Bandung untuk nyamperin gitu. mhm. Jauh lebih baik Jauh lebih baik ya, dibanding yang waktu pada zaman dahulu, pada zaman dulu. pada saat itu ya? Ya tapi aku juga Mhm maksudnya nggak mempermasalahkan soal divorce-nya, maksudnya ya itu hal yang wajar gitu, hal yang normal juga gitu ya, karena mungkin ya ya gimana lagi gitu ya. Tapi, ya aku nggak ada kayak, "Aduh kenapa sih?" Gitu, nggak ada gitu, kayak udah mhm, aja gitu, terima aja. iya. Kalau Dika ya Dika, Ari yang kecil kira-kira pengen ngomong apa sih sama Ari yang besar sekarang pada saat itu jika kamu bandingkan? Aku yang kecil ngomong ke aku yang sekarang, Mhm, pasti kan Ari kecil tuh masih bingung, mhm. masih banyak takutnya dengan kondisi-kondisi yang macam-macam di keluarga. Ya mungkin aku pengen bilang, jangan takut sama terus bertahan aja, Jangan takut, sama terus bertahan aja. terus bertahan. Sekarang kamu masih takut nggak? Lumayan lumayan lumayan. Ketakutan apa yang kamu punya sampai sekarang?
Ketakutan untuk gagal jadi tulang punggung keluarga. Itu aja sih. Oke, gagal jadi tulang punggung keluarga. Ya, Kegagalan menjadi suatu hal yang menakutkan buat kamu. lumayan. Oke. Wow. So you have a lot of weights ya. Ya, Di shoulder kamu tuh aku bisa kebayang kamu jadi tumpuan ya, banyak orang. Dan kamu punya tanggung jawab untuk bisa sukses ya, dan membahagiakan banyak orang. Dan makanya ketakutan itu kamu sangat amat hindari, jangan sampai kamu bisa gagal ya, suatu saat nanti. Oke. ya itu sih. Are you okay talking about this? Iya, ya, Oke. Menurut aku keren banget seorang Ari dengan berbagai macam roller coaster yang udah dialamin ya. mm, Tadi kamu ceritain tentang kondisi hidup kamu, kondisi keluarga kamu, support yang kamu punya, cara kamu ngerilis semuanya. And I know it's not easy. ya benar. It must be hard. Ya. It Karena must be hard. maksudnya aku tuh nggak boleh menunjukkan bahwa ya aku tuh lemah gitu. Aku harus menunjukkan kalau aku tuh kuat aja gitu. Gitu. Kamu nggak bisa menunjukkan kamu itu lemah, tapi on the inside, what do you feel sebenarnya? Sebenarnya campur aduk banget sih. Iya. Ya mau ngerilis juga tapi nggak bisa. Ya tapi ya gimana lagi gitu, ya udahlah gitu jadinya. Maksudnya tetap aja udah bertahan dan juga tetap menjadi seperti Ari aja udah. Ari yang harus tetap kuat dalam kondisi apapun. Iya. Oke. Aku merasa sedikit tersentuh tadi ya dengan yang Ari ceritain. Karena walaupun kamu berusaha untuk terlihat baik-baik aja, tapi at one point sometimes aku yakin setiap manusia pengen jadi dirinya sendiri. Ya, betul. Pengen jadi dirinya yang vulnerable. Ya. Karena basically aku kebayang banget laki-laki tuh banyak sekali tuntutannya. Mereka harus maskulin. Mereka harus terlihat kuat. Ya. Bahkan menceritakan sesuatu hal itu ke orang lain. Kalau aku ceritain perasaan aku, nanti aku lemah. Iya. You have to put this mask all the time. And I know it's not easy untuk kebaikan banyak orang. Ya. It's really okay. Tapi at one point Ari juga boleh nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja. Ya. Karena nggak ada yang tahu perjalanan kamu selain diri kamu sendiri. Benar. Bener ya? Ya benar. Orang cuma tahu kamu sukses. Orang cuma tahu kamu berhasil, bisa jadi DJ, kamu punya mungkin materi. Padahal orang nggak tahu di belakang itu apa yang kamu pikirkan dan alami. Iya benar. Apalagi kalau malam-malam ya. Iya, apalagi kalau suka nggak bisa tidur. Yes. Ya. Soalnya kalau pagi, siang, sore kita kan sibuk ya. Malam ya kadang-kadang ya sampai jam tertentu. Tapi ketika kita istirahat itu kan sometimes ada aja kita relax, badan kita udah muncul tuh semua masalah-masalah yang kita tekan sebentar. Gitu ya. Iya. Kamu pernah nggak merasakan itu? Pernah. Jadinya tuh resah aja nggak bisa tidur jadinya gitu. Iya. Gimana? Maksudnya gimana caranya kamu ngehandle pikiran-pikiran kamu tuh sebelum tidur? Aduh, pasti ada banyak. Nah itu salah satu yang paling sulit tuh buat aku tuh menurut aku. Iya. Karena jadinya semakin kita maksain buat tidur, jadi semakin sulit kita buat tidur gitu. Kalau ya akhirnya ujung-ujungnya bangun lagi atau nggak nonton atau nggak apa gitu. Karena kalau dipaksain tidur jadi nggak bisa tidur jadinya. Iya. Karena pikiran itu kayak ini ya, makin kita tolak, dia semakin datang. Iya, dia makin lama makin semakin masuk gitu. Makin kita tolak untuk paksa untuk tidur, makin nggak bisa tidur. Makin nggak bisa tidur ya. So
tipsnya apa biasanya dari kamu yang pernah berhasil? Karena mungkin ada banyak yang nonton ini dan mengalami hal yang sama Benar kayak benar ya? seorang Ari gitu ya. Iya. Dengan kondisi kita mungkin quarter life crisis Iya. gitu. Anak-anak muda dengan pencarian identitas dan kekhawatirannya. Yang aku lakuin apain ya? Aku mungkin satu sih yang aku lakuin. Ya, kalau misalnya kita punya pikiran resah di kasur apa atau kayak gimana gitu, jangan asosiasikan kasur itu dengan tempat sebagai buat resah gitu. Kayak Mmm, misalkan udah mulai resah nih, coba cari ke tempat lain dulu deh, kayak misalkan ke ruang tamu atau ke dapur atau ke meja makan gitu buat ngilangin dulu si resahnya terus balik lagi ke tempat tidur gitu. oke. So, kasur harus jadi tempat yang aman? Iya, sama kalau misalnya kita sering makan di kasur juga itu kita jadinya susah tidur tuh karena kita asosiasikan kasur juga tempat makan jadinya gitu. Oke, tempat beraktivitas. Iya jadinya, bukan tempat buat istirahat jadinya. Ah, ah, ah. Menarik menarik. Karena ini nyambung banget sama dunia-dunia psikologis Oh sebenarnya. iya ya? Yes, Oh. karena, eee, kasur itu harus punya yang namanya sleep hygiene gitu. Oh. Jadi tempat yang bersih, tempat yang nyaman Mhm dan mhm. kita bisa tenang selama di sana. Jadi yang Oh. kamu lakukan mungkin akan sangat bermanfaat nih Oh buat gitu. orang-orang di Oh. luar sana. Karena banyak yang belum notice kan. Iya 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 iya. Karena kasur tuh suka orang tuh misalnya kayak ini kasurnya double bed gitu Heeh ya. heeh. Tempat lu tidurnya segini, barangnya segini. Iya, heeh, karena Iya kan? kalau misalkan kadang kan aku juga pernah dong kayak makan di kasur gitu, Mhm, mhm terus, mhm. di kasur tuh beraktivitas apa segala macam, malam jadi nggak bisa tidur gitu, "Kok Iya, kenapa gini ya?" Gitu gitu. heeh. Karena badan kita mikirnya tanpa kita sadar, nggak sadar ya, ada kayak alam bawah sadar kita bilang, "This is not comfortable." Iya mungkin ya. Iya, dan mungkin itu bisa jadi salah satu tips ya. Benar itu tips kayak jangan Mhm, asosiasikan tempat tidur dengan tempat di mana lu beraktivitas gitu. Kayak iya, asosiasinya dengan tempat untuk beristirahat kalau mau tidur cepat betul, gitu. betul betul. Oke, so berarti dari karakter yang kamu perankan nih, Mhm. dari Dika yang mempunyai seorang ibu single mother dengan segala macam kondisi-kondisinya dan konflik-konfliknya, dengan mimpi-mimpinya dan pencarian identitasnya, Mhm. apa pesan yang kamu mau kasih buat anak muda di luar sana supaya film ini bukan cuman bisa ditonton, tapi mereka bisa menerapkan sesuatu untuk diri mereka dan juga keluarga mereka? Yang bisa aku bilang sih, ya mungkin yang tadi aku bilang, jangan pernah takut untuk berani mencoba dan keluar dari zona nyaman gitu. Karena keluar dari zona nyaman itu siapa tahu bisa membuat kalian jadi berbeda gitu. Sama Hmm. kayak aku yang tidak ditakdirkan untuk menjadi aktor, tanpa disengaja bisa jadi aktor karena keluar dari zona nyaman gitu. Hmm. Mungkin ada beberapa peluang buat teman-teman di luar sana yang teman-teman tidak ambil dan menyesal gitu. Tapi mulai dari sekarang menurut aku coba ambil dan coba untuk mengambil resikonya, coba untuk keluar dari zona nyaman supaya tahu gitu kapasitas kalian tuh seperti apa gitu. Karena kapasitas manusia tuh besar banget menurut aku gitu. Kita nggak pernah Hmm. tahu gitu. Kita Mhm, bakal jadi apa ke depannya kalau kita nggak berani mencoba. mhm. Karena di dalam masalah itu sometimes yang kayak kamu bilang, isunya bukan yang di luar ini. Mhm, Sometimes the mindset us versus us. bener ya. Bener ya? Karena kita nggak tahu kayak kamu bilang kapasitas kita tuh ternyata besar, Mhm, tapi yang menghalangi siapa biasanya? kita sendiri Kita gitu. sendiri. Iya, Ya aku juga kan, betul. ya aku nggak disengaja aja deh aku menjadi aktor gitu. Aku Mhm, nggak tahu, aku bahkan nggak punya cita-cita buat jadi aktor, nggak punya cita-cita buat jadi artis atau apa segala macam, tapi ujung-ujungnya aku ada di titik ini ya karena keluar dari zona nyaman dan aku bersyukur gitu. Aku mhm, bersyukur aku dulu mengambil keputusan itu karena aku bisa banyak belajar, aku bisa, mencoba hal-hal baru gitu mhm, di bidang ini gitu. mhm. It's very interesting. Dan mungkin terakhir ya, karena ini temanya keluarga, mungkin kalau kamu boleh kasih pesan buat papa, buat mama, mungkin masing-masing atau buat kakak, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Ya mungkin aku pengen bilang, makasih ya udah selalu dukung, udah selalu jadi support system selama ini, dan yang selalu percaya sama aku.
dan selalu ngedukung. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, Kakak juga terima kasih, Saudara Aska juga terima kasih. Ya. Boleh peluk diri kamu. You did so well today. Dan aku ngerasa it takes brave courage untuk kamu menyampaikan hal-hal yang bisa kamu sampaikan tadi. Ya, Karena belum tentu semua orang bisa bahkan mau ya, ngelakuin itu. Dan kamu melakukan banyak hal sampai kamu udah di titik ini. Tapi jangan lupa untuk Ari tidak hanya memikirkan banyak orang, tapi Ari boleh juga memikirkan diri sendiri. ya. Once in a while. Tanpa harus menjadi egois. Oke. Tapi mampu jadi Ari yang tetap penuh kasih, tetap penuh cinta, yang tetap tulus, tapi bisa punya batasan yang sehat. Ya. Berarti filmnya di tanggal 16 Juli 16 2026. Juli, bulan depan dong. Bulan depan, ya. Oke. Mau bilang apa nih sama orang-orang yang nonton hari ini? Pokoknya aku pengen bilang jangan lupa buat saksikan film Takkan Kubiarkan Kau Menangis tanggal 16 Juli nanti. Dan semoga setelah menonton filmnya, semoga bisa mendapatkan pesannya, semoga bisa mendapatkan apa namanya, ya inspirasi supaya teman-teman bisa lakukan apa yang dikalakukan di film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. I'm really looking forward for your acting nanti. Terima Semoga aku juga bisa menonton nanti ya. Iya, nonton dong. Terima kasih banyak. Oke, thank you so much. Terima kasih. Aduh.